Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Ibu Suyatmi di Ngawi, Jawa Timur. Ibu Suyatmi atau Ibu Yatmi gitu ya. Ini menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya, tapi lupa tahunnya itu berapa. Kayaknya kemungkinan tahun 90-an atau tahun 2000-an. Jadi pada saat itu Mbak Suyatmi belum menikah gitu ya. Jadi memang masih lumayan cukup muda, usia itu sekitar 23-24 tahun. Hidup bersama orang tuanya, cuma tinggal sama ibunya. Jadi kakak-kakaknya Mbak Yatmi tadi itu udah pada merantau, udah pada berkeluarga dan memisahkan diri. Ada beberapa juga yang merantau ke luar negeri. Nah, ini Mbak Yatmi memang dulunya itu sebenarnya kepengen berangkat ya ke luar negeri juga bekerja gitu ya. Cuman karena ibunya udah sepuh dan Mbak Yatmi itu kan anak paling bontot. Jadi ya kasihan gitu, kalau misal ibu aku pergi berarti nanti ibu sendiri gitu ya. Jadi ya sudah, setelah dirembuk sama kakak-kakaknya yang memang kebetulan juga baik-baik semua, ngerteni gitu ya. Nah jadi ya begitu, pokoknya Mbak Yatmi itu fokus buat ngurusin ibunya di rumah. Nanti masalah kebutuhan atau apa, ini disokong atau didukung sama kakak-kakaknya tersebut. Ya nggak cuman buat makan doang, tapi kayak buat tabungan Mbak Yatmi, kayak gitu pun juga ada. Ya sudah, Mbak Yatmi pun akhirnya menjalani kehidupan seperti itu, hidup merawat ibunya. Hidup cuman berdua dan secara ekonomi itu lumayan cukup bagus, lumayan cukup stabil. Dalam artian begini, rumah juga lumayan cukup bersih, karena itu ya kakak-kakaknya itu membantu gitu ya. Dan rumah bersih, tempat tinggal enak, tidak kurang apapun gitu kan. Dan ya yang kurang itu kata Mbak Yatmi karena sepi gitu, dan aku itu sebenarnya ya pengen nikah gitu ya. Cuman ais nanti dulu lah, nanti aku ngomong sama Mbak Yuku, lagian calonku juga belum ada, pikirnya Mbak Yatmi. Keinginan ada, calonnya belum ada, tapi ya wis lah, aku udah fokus ke ibu aja deh, aku ngerawatin ibu di sini. Dijalanilah kehidupan itu selama beberapa tahun, sampai pada suatu hari ini ada seorang anak kecil, anak tetangga, namanya Adira. Anak perempuan itu usia sekitar 5 tahun, belum sekolah. Nah, Adira ini lewat depan rumahnya sama ibunya, dan tiba-tiba Adira itu belok kiri masuk ke rumahnya rumahnya Mbak Yatmi. Mbak Yatmi sendiri lagi nyapu gitu kan, lagi berada di pintu. Nah, si Adira itu ke situ dan ngajakin main Mbak Yatmi. Ya sudah, Mbak Yatmi, Dira memang udah kenal ya. Dira, nyari siapa? Ditanya begitu kan. Aku mau di sini, Mbak Yatmi. Jawabnya begitu, aku mau di sini, Mbak Yatmi. Oh, ya sudah sini. Nah, ibunya itu datang ke situ kan. Sini, itu Mbak Yatmi lagi mau kerja, kata situ kan. Nah, Mbak Yatminya cuman senyum-senyum aja, dan Mbak Diranya, si Adira kecil itu tetap maunya itu di sana. Bahkan kayak lama-lama Mbak Dira itu, atau Dira gitu aja ya karena masih kecil, Dira itu ndak mau diajak sama ibunya. Sini, ibunya kan kayak maksa-maksa gitu. Ibunya tuh mau pergi kemana, katanya mau beli jajan ini. Oh, diiming-imingi lah anak kecil, tapi ndak mau, aku maunya sama Mbak Yatmi, kata si Diranya begitu. Ya Mbak Yatmi mau gimana gitu ya. Dan akhirnya apa, Mbak Yatmi pun ngomong, udah Bu, ndak apa-apa, sini sama saya dulu sebentar, barangkali ibu mau belanja atau apa. Dan ibunya pun oh ya sudah gitu ya. Dan sebelum si ibu tadi pergi, ini anggap aja namanya Bu Nina gitu ya. Sebelum Bu Nina pergi, ini sempat ngedeketin Dira, dan di situ Mbak Yatmi mendengar omongan yang
sebenarnya tidak pantas diucapkan ke anak kecil. Kamu bukan anak ibu, katanya begitu. Itu diomongin seperti itu. Si Diranya ya cuma diem aja gitu kan, sambil sambil megang sapunya si Mbak Yatmi. Kamu bukan anaknya ibu. Terus udah pergi si Mbak Nina tadi ke sana, pergi, dan ya sudah, Dira pun main di situ. Sampai 1 jam ya si ibunya Mbak Yatmi keluar. Oh, Dira di sini katanya. Ya, Dira itu betah main di situ lama lah, 1 jam 2 jam sampai mau tengah hari. Kok anak ini nggak dijemput-jemput ya, kata si Mbak Yatmi. Mbak Yatmi sendiri nggak keberatan, justru seneng. Rumah ini tuh rame, ada ya kedatangan seorang anak kecil gitu ya. Anaknya bersih, anaknya orang mampu juga, dirawat lah kayak gitu ya, kayak princess gitulah. Ini main di situ, dan hal itu tuh menyenangkan buat Mbak Yatmi. Cuman ini kok kelamaan ya, maksudnya nggak enak. Ini orang tuanya apa nggak nyariin atau gimana? Kalau misal dicariin sama orang tua, atau setidaknya orang tua itu nitipin gitu kan, nanti titip dulu di sini, nanti jam berapa mau diambil atau apa, itu ya mungkin lebih menenangkan gitu ya. Cuma kan ini bertanya-tanya. Udah gitu pagi harinya Mbak Yatmi mendengar ucapannya si Bu Nina, kok nggak pantas seperti itu ya ke Dira ya. Dia sudah ini ya kepikiran sendiri, ini enaknya gimana ya Bu, ini enaknya gimana. Dia sudah biarin aja, kata si ibunya, di sini aja, nggak dijemput ya nggak apa-apa, kata si ibu. Ya nggak begitu Bu, ini kan anaknya Bu Nina. Lah orang tuanya aja nggak jemput sini, ya biarin, mungkin lagi sibuk atau apa. Oh iya sibuk. Akhirnya sudah Mbak Yatmi pun udahlah biarin aja gitu ya. Dan sampai jam 1 siang itu beneran gak dijemput-jemput loh. Bahkan sampai jam 4 sore ini gak dijemput juga. Lah Mbak Yatmi kan ini anak mau tak mandiin yo, gak bawa pakaian gitu ya. Ya udah, akhirnya ngomong sama Dira, Dira pulang dulu yuk, mandi dan sebagainya gitu ya. Diranya itu kayak nggak mau, tapi akhirnya dirayu-rayu sama Mbak Yatmi, ya udah main dulu sebentar yuk, jalan-jalan sama Mbak bosan nemenin yuk, jalan-jalan ke sana lihat layangan, kata situ ya. Nah di situ Mbak Dira baru mau, dan diajak ngobrol terus gitu selama perjalanan itu sampai hampir jam 5 sore diantarlah ke rumahnya gitu. Dan sesampai di rumahnya ini Mbak Diranya itu kayak Dira itu nggak mau masuk ke dalam. Aku nggak mau masuk loh, kenapa nak gitu kan. Apakah ibunya galak atau gimana gitu. Mbak Yatmi itu berpikir seperti itu, omongannya aja kayak gitu. Dan ya mau nggak mau ini harus diantarin, ini bukan anakku, soalnya aku nggak enak, ini masih punya orang tua. Mbak Yatmi pun akhirnya gendong, sudah gendong yuk, temenin sama Mbak, dirayu-rayu akhirnya mau ke sana. Nah, begitu sampai di rumahnya, ini si Bu Nina itu menyambut anaknya itu nggak yang gimana gitu ya. Itu kayak tanpa ekspresi, cuman diem begitu aja, bahkan nggak ngomong satu patah kata pun. Mbak Yatmi assalamualaikum, pintu dibuka, Dira pun akhirnya di situ. Si ibunya, si Mbak Nina itu nggak ngomong sedikit pun. Mbak Yatmi kan, Bu, ini Diranya saya bawa pulang, itu diem aja gitu ya. Dan ya sudah, Dira itu dibawa masuk. Mbak Yatmi, kok aneh orang itu ya. Dulu Mbak Nina itu nggak seperti itu. Dulu itu ya dia orang yang seperti pada umumnya gitu ya, biasa aja lah. Cuman kali ini kok aneh, siang tadi ngomong seperti itu, dan sore ini saat aku lagi nganterin Dira justru dapat sikap yang dingin seperti itu. Kenapa ya? Apa aku salah atau gimana? Dira main terlalu lama, tapi kan ya bukan salahku juga gitu. Sudahlah aku pulang. Tapi di situ Mbak Yatmi itu kayak menahan diri untuk gak langsung pergi dari sana. Coba mendengar apa sih yang terjadi di dalam, barangkali Diranya dimarahin atau gimana gitu ya. Ternyata enggak ada suara apapun. Oh ya sudahlah, 2 menit masih berdiri di sana, Mbak Yatmi pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah cerita sama ibunya, Bu kok begini-begini ya. Ibunya itu
Jawabannya enteng, ya namanya orang pasti ada masalah. Mungkin si Nina itu lagi capek, dia itu mungkin lagi mikirin banyak hal atau apa gitu ya, wajar seperti itu, kata si ibu. Oh begitu ya Bu, ya sudah. Waktu pun berlalu dan malam harinya sekitar jam setengah 10, ini Mbak Yatmi pintu udah ditutup gitu ya, dari jam 9 malam udah siap-siap mau istirahat lah. Dia baru selesai sholat isya dan pintu depan itu diketok dan kedengeran suara Dira. Mbak Yatmi kan kaget, loh kok ada suaranya Dira gitu. Dia pun ke depan buka pintu. Ternyata Dira itu sama ibunya, sama si Bu Nina tadi. Dan si Dira ngomong, Mbak Yatmi aku tidur sini ya. Dan ya kayak gitu, si Mbak Nina itu tetap diem aja begitu, nggak ngomong apa-apa. Loh Bu Nina nggak apa-apa Bu gitu kan. Si Bu Nina itu cuman senyum gitu kan, nggak ngomong satu patah kata pun. Dia tuh cuman senyum begitu. Ini orang kenapa sih ya. Akhirnya sudah, Bu Nina pun nggak bilang permisi, nggak bilang terima kasih. Si Diranya masuk ke sana, Bu Ninanya langsung balik badan pergi. Cuman ada satu keanehan yang dilihat oleh si Mbak Yatmi. Ya namanya ada tamu ya, adab nunggu tamunya pergi dulu gitu ya, sampai jauh baru pintu ditutup. Nah, ini tamu masih deket, tamu masih deket. Mbak Dira kan si Mbak Bu Ninanya masih deket ya, jadi pintu itu nggak ditutup, tetap ditungguin di sana sampai menjauh. Nah disitulah si Bu Nina itu aneh. Dia itu jalannya, dia nggak pakai sendal, dia tuh nyeker. Dia udah pakai baju tidur gitu kayak semacam daster, nggak pakai sendal, nyeker, dan jalannya itu jinjit ke sana, jinjit. Bu Nina kok jalannya jinjit seperti itu, mana nyeker gitu kan? Kenapa ya seperti itu ya? Diperhatikan ke sana, makin jauh dia kan belok kanan ya. Begitu belok kanan, Bu Nina itu sempat nengok, ngeliatin ke arah si Mbak Yatmi. Dia berhenti dan dia tuh senyum nyengir. Tapi berhenti, nyengirnya tuh berhenti, nggak sambil jalan. Di situ nyengir aja ke si Mbak Yatmi. Mbak Yatmi yang ada itu serem gitu ngeliatin. Si Bu Nina kenapa ya kok begitu ya? Akhirnya ditutup pintunya, grep. Masuklah. Ini kenapa sih Dira? Kenapa tidur di rumahnya Mbak Yatmi? Kenapa? Di rumahnya Dira kan enak, rumahnya bagus. Aku takut sama ibu, bilangnya begitu. Hah? Kamu takut sama ibu? Nah, si emaknya Mbak Yatmi bangun. Kamu ngomong sama siapa, Mi? Itu. Ini, Mak. Dira katanya. Lah, Dira kok bisa ke sini? Kata si ibunya. Iya Mbak, aku mau tidur di sini, mau tidur sama Mbak Yatmi, katanya begitu. Ibunya pun diem gitu kan. Ya sudah yuk, masuk ke kamarnya Mbak yuk. Iya Mbak, akhirnya masuk ke sana, ibunya pun nyamperin. Mi, ini apa ndak salah Mi? Itu nanya begitu. Ya salah sih Bu, begini Bu. Iya kok Dira tidur di sini? Ya ibu sih ndak apa-apa, kata si ibunya Mbak Yatmi. Ibu sih ndak apa-apa, cuman kok begini? Emang gimana ceritanya? Si Ninanya gimana, ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa Bu, itu dia yang aneh Bu. Aku mau cerita, katanya. Kamu kenapa? Ya diceritain tadi yang masalah saat nganterin dia nggak ngomong, saat si Dira ke situ lagi tadi juga nggak ngomong apapun, cuman begitu belok nyengir kayak gitu, serem kayak setan gitu kan. Serem loh Bu, kata si intinya. Ya wis lah, udah Dira barangkali udah ngantuk, udah tidur. Si ibunya Mbak Yatmi pun masuk ke dalam kamar ke sana. Nah di situ Mbak Yatmi kan coba menidurkan si Dira ya. Ya sambil ngobrol-ngobrol. Dira, kenapa mau tidur di rumahnya Mbak Yatmi? Iya ibu serem soalnya. Serem kenapa? Bukannya ibu baik ya? Enggak, ibu baik tapi ibu serem, kata si ini. Nah ceritanya anak kecil. Mbak Yatmi pun berusaha memahami apa yang diceritakan oleh Dira. Emang seremnya kenapa?
Ibu begitu. Oh ya, dan ternyata begini, ada informasi dari Dira. Bapak di mana? Bapakku lagi pergi katanya. Oh, mungkin lagi ada urusan pekerjaan gitu ya. Memang lagi nggak di rumah. Dan terus ibu seremnya kenapa? Ibu begitu, sukanya jalannya itu jongkok, serem kata si itu. Hah? Jalan jongkok gimana? Dipraktekin sama Dira. Ya jalannya itu jongkok. Kakinya dibuka jongkok begitu. Jalan keplak. Itu kadang bikin takut sih Dira gitu. Ibu jalannya jangan begitu, ibu jalannya jangan begitu. Cuman ya ibunya masih tetap seperti itu. Dan kadang kata Mbak Dira, ibu juga itu ya, mohon maaf, kayak dianalogikan sebagai binatang. Saat jongkok itu dikatainnya kayak kodok. Ibu jadi kodok, tapi kadang juga jadi monyet. Hah, jadi monyet gimana? Iya, ibu suka begini, gelantungan itu di angin-angin pintu, kusennya itu ya, pintu ya, di atas ya. Itu suka gelantungan di sana. Ya, aku takut, kata si Dira. Ah, begitu. Masa Bu Nina semacam itu? Iya, makanya aku ndak mau tidur sama ibu. Orang tadi aja diajak tidur, ndak mau, ibu malah lompat-lompat terus, kata si Dira. Lompat-lompat gimana? Ya dipraktekin sama Dira. Yuk dipraktekinnya tuh lompatnya tuh kayak, bayanginnya si ini lompatnya kayak pocong gitu ya. Lompat-lompat ya gitu bolak-balik di ruang tengah di situ. Akhirnya apa Mbak Dira? Bu, aku mau tidur di rumahnya Mbak Yatmi aja. Dia pintu dibuka gitu kan, ya diikutin sama si ibunya. Dan ibu pun tadi ngikutin aku, ya begitu lompat-lompat terus, aku malu gitu. Kalau misalnya ada orang yang lihat, nanti ibu kayak dikiranya orang gila gitu atau gimana. Itu seanak kecil, sekecil itu bisa ngomong seperti itu, kata Mbak Yatmi dengan vulgarnya begitu. Hah? Ada sesuatu nih berarti sama ibunya Dira nih, kenapa ya? Akhirnya apa? Ya karena memang belum tidur ya, si Mbak Yatmi pun bangunin ibunya. Dan saat masuk kamar itu kaget. Duh, si ibunya Mbak Yatmi ini lagi membakar sesuatu. Kayak semacam kemenyan gitu ya. Apa sih namanya, anglo apa-apa gitu ya. Di situ itu lagi bakar-bakar kayak mbah dukun gitu. Hah? Bu, lagi ngapain Bu? Ish, tunggu dulu, kata si ibu ya. Kamu keluar dulu, kata ini ibunya. Akhirnya Mbak Yatmi pun keluar lagi, balik ke sana ke kamarnya nemenin si Mbak Dira di situ. Diem aja. Karena pikiran itu mobat-mabit kemana-mana ya. Dan akhirnya apa? Pas nengok, Diranya itu udah tertidur. Mbak Yatmi diem aja di sana. Dan nggak lama setelah itu, mungkin sekitar setengah jam, ibunya itu keluar. Ini yang bau kemenyan-kemenyan itu ditaruh di ruang tamu di sana. Bu, itu buat apaan Bu? Katanya. Ish, udah nggak apa-apa katanya. Ada yang nggak beres sama itu ibunya Dira. Iya Bu, aku juga tadi mau cerita seperti itu. Nah akhirnya ngobrol lah si Mbak Yatmi sama ibunya. Iya Bu, tadi Dira cerita begini-begini Bu gitu. Itu dia, ibu juga ngerasa ada yang nggak beres. Kok rumah ini kok kayak ada isinya, kata si ibu. Nah maksudnya ada isinya gimana Bu? Kamu, ibu, Dira, sama ada satu lagi katanya begitu. Satu lagi Bu? Iya. Apa Bu? Udahlah kamu nggak usah tahu, nanti kamu takut. Lah ibu udah ngomong seperti itu. Terus ibu ini mau ngapain? Udah kamu tidur aja temenin Dira. Ibu malam ini mau melekan katanya. Ya melekan Bu? Melekan gimana? Ya pokoknya melekan, kata si ibunya. Udah kamu tidur aja sana, kamu tidur. Ya Bu, akhirnya udah Mbak Yatmi juga emang udah ngantuk ya. Akhirnya tidurlah bersama si Mbak Dira tadi. Nah malam harinya udah tidur gitu waktu itu. Memang agak sedikit telat. Sekitar entah jam berapa, tengah malam udah lewat lah. Si Mbak Yatmi itu mendengar ada keributan. Ada sesuatu yang jatuh di sana, glontrang gitu kan, lumayan cukup keras. Mbak Yatmi pun bangun. Apa ya? Jangan-jangan ibu jatuh, jangan-jangan ibu jatuh. Pas ditengok di sana,
ini Mbak Yatmi ngelihat ibunya ini lagi duduk di ruang tamu di situ. Loh, ibu ngapain duduk tapi nggak nyender ya, posisinya tuh kayak tegak gitu kan, tegak tapi namanya orang tua ya udah membungkuk. Ibu ngapain di sana? Ibunya itu pakai kebaya warnanya biru, kebaya orang tua lah. Ibu lagi ngapain di situ ya? Akhirnya disamperin, Bu, belum tidur Bu, kata si ini. Itu diem aja. Bu, woi, belum tidur Bu, dibegituin sama Mbak Yatmi. Si ibunya nengok, begitu ibunya nengok, itu kaget bukan main, soalnya apa? Ibunya, mukanya itu berubah jadi mukanya Mbak Nina. Hah? Kok Mbak Nina di sini gitu kan? Kok Bu Nina di sini, manggilnya begitu. Itu si Bu Nina itu cuman senyum begitu sambil nyengir. Bajunya itu ibunya, rambutnya itu ibunya si Mbak Yatmi. Ya rambut udah ubanan, udah tua, cuma mukanya doang. Itu mukanya si Mbak Nina cuman versi tua gitu. Jadi memang udah agak keriput. Ini aku salah lihat atau gimana sih Bu? Itu masih begini nyengir aja. Setelah merhatiin dia lama-lama kan jadi takut. Akhirnya apa, Mbak Yatmi pun balik badan masuk coba ngecek ke kamar ibunya, di situ ada atau enggak. Begitu ditengok, ibunya ndak ada loh. Ibu kemana? Itu sebenarnya siapa sih? Itu sebenarnya takut kan, karena udah takut dan nggak tahu aku harus berbuat apa. Si Mbak Yatmi pun akhirnya masuk ke dalam kamar, pintu ditutup grup, nemenin si Mbak Dira lagi tidur di sana. Udahlah, Mbak Yatmi pun akhirnya begadang sampai entah mungkin jam 2, jam 3 kayak gitu kan. Nggak ada suara keributan apapun, yang ada itu cuman kayak suara orang mondar-mandir semacam itulah. Bolak-balik kayak gitu. Dan akhirnya apa? Sampai pagi si Mbak Nina bangun. Begitu bangun, ibunya itu udah tidur di kamarnya. Langsung dicek ke sana, ibu kemana? Ibu itu tidur. Dan pagi hari, mungkin sekitar pagi banget ya, sekitar jam 5 itu udah bangun. Mbak Yatmi juga sholat subuh dulu. Nah setelah itu ngobrol sama ibunya. Bu, apa yang terjadi Bu? Ibunya Mbak Yatmi itu tampak sedih gitu ya. Ibunya itu nangis. Loh, ibu kenapa nangis? Dira itu masih tidur. Ibu kenapa nangis Bu? Nina katanya. Nina kasihan, kata si ibu. Loh Bu, kasihan kenapa Bu? Ibu ndak tahu ngomongnya, katanya begitu. Ibu ndak tahu ngomongnya. Nina itu kasihan. Dia itu mau ditumbalkan, kata si ibu. Hah? Ditumbalkan bagaimana Bu maksudnya? Suaminya, katanya begitu. Bapaknya Dira. Itu nggak bener, Bu, ibu yakin seperti itu? Ibu yakin, katanya. Ibu udah ngeliat semuanya, ibu udah ngeliat. Bu, apa yang ibu lihat gitu kan? Malam itu ibunya si Mbak Yatmi kan melakukan ritual ya. Ritual yang nggak tahu Mbak Yatmi itu ritual apaan. Nah di situ ibunya itu kayak memanggil sesuatu lah, dan ada sesosok yang datang ke sana, yaitu kayak semacam bahasa gampangnya, versi gaibnya ibunya Dira, si Mbak Nina tersebut. Cuman ya versi 2-nya itu menyeramkan gitu. Dan dia ditanya-tanya, nah inilah yang lagi masuk ke badannya si Ibu Nina yang asli, dan kayak mengendalikan dan sebagainya. Nanti itu bakalan dibikin sakit lah intinya. Kalau nggak dibikin sakit, nanti akan dibikin celaka dan sebagainya. Bu, terus kita gimana Bu? Ibu juga nggak tahu. Gimana ya? Kamu panggil Kisamat, katanya. Kisamat Bu, ngapain Bu? Kisamat. Wis pokoknya kamu panggil dia, kata si ibu tadi kan. Akhirnya apa? Pagi-pagi itu pergilah menuju ke Kisamat sana. Waktu itu udah lumayan cukup terang, sekitar jam 6. Si Mbak Yatmi ke sana, Kisamat dipanggil. Ki, ada begini Ki. Diceritakan semuanya, kata si itu. Kata ibunya Mbak Yatmi. Mbak Yatmi pun bingung. Udah sebesar itu, nggak tahu sejak kapan ibu akrab sama Kisamat. Ternyata
dulu-dulunya mereka itu kayak satu kayak seperguruan begitulah. Dulu itu pernah belajar ilmu-ilmu semacam itu dan mereka itu seperguruan. Ki Samad itu kakaknya, teman dekatnya bapaknya Mbak Yatmi, kayak gitu. Ki begini Ki, ya wis gampang, tenang aja katanya. Ki Samad pun akhirnya yang mengerjakan hal tersebut. Ki Samad datang ke rumahnya Bu Nani sana, didampingi beberapa orang gitu ya, beberapa warga, termasuk Mbak Yatmi pun ikut ke situ. Nah ini si Mbak Dira dititipkan ke ibunya. Kan suaminya memang lagi nggak ada si Bu Nina itu ya, ke sana dan ya kondisinya begitu mengenaskan. Dia itu kondisinya itu udah cuman terbaring doang di lantai, itu pagi-pagi ya sekitar jam 7, pintu nggak dikunci, si Ibu Nina pun posisinya terbaring di sana. Akhirnya diselamatkan oleh warga, ngundang ibu-ibu gitu ya buat bantuin itu, diselamatkan warga, dimasukkan ke kamar. Ki Samad pun di situ nungguin di sana. Suaminya mau dikabarin atau enggak katanya, nggak usah, kecuali suaminya nanya itu dikasih tahu gitu kan. Kalau suaminya nggak nanya, waktu itu kan belum ada zaman handphone gitu ya, pas awal-awal itu ya memang nggak ada kabar sama sekali, mungkin ya suaminya entah di mana lagi ngapain atau apa itu nggak tahu. Dengan kondisi istri yang seperti ini di rumah juga suaminya nggak tahu. Akhirnya udah ditandangin sama para warga. Ki Samad pun melakukan apapun yang perlu dilakukan. Mbak Yatmi sendiri nggak menyaksikan kejadian tersebut sampai malam hari. Memang Ki Samad sempat pulang bersih-bersih, makan dan sebagainya gitu ya. Sampai malam harinya, disitulah kayak semacam puncaknya melibatkan beberapa warga, di mana si ibunya Dira itu diumpetin ya, nggak boleh ngelihat ibunya seperti itu. Ibunya itu ngamuk, benar-benar ngamuk dahsyat banget, bahkan sampai mau mencelakai dirinya. Sekitar 1 jam habis itu ibunya tuh lemes, napasnya tuh kayak sesak semacam itu. Dan nah disitulah Ki Samad itu ceritanya sibuk memulai gitu ya. Tapi itu tadi Mbak Yatmi nggak punya ceritanya Ki Samad itu ngapain secara detail ya. Intinya setelah itu alhamdulillah ibunya si Dira itu mulai sadarkan diri. Dan saat sadarkan diri, dia itu udah ketakutan dan dia itu menceritakan segalanya. Dia itu kayak dibawa ke suatu tempat yang dia itu nggak kenal, dan di situ tuh ada suaminya. Ibunya Dira, Mbak Nina tersebut itu kayak ya dibawa, diseret dan diikat di suatu tempat. Dan di sana itu ada satu makhluk yang gede gitu ya, bentuknya tuh kayak orang, cuman dia itu lebih gede dan itu perempuan. Itu katanya ya mempersembahkanlah suaminya, ini untuk makananmu katanya begitu. Itu yang aku lihat, dan dari situ akhirnya warga kan tahu, wah suamimu ini nggak bener. Dan setelah itu semua udah beres begitu kan, suaminya Bu Nina itu nggak pernah pulang. Jadi sampai sekarang itu suaminya tuh nggak pernah pulang, nggak tahu keberadaannya di mana, masih hidup atau enggak, bahkan keluarganya pun nggak tahu. Ya Mbak Dira pun jadi tumbuh tanpa bapak gitu ya. Akhirnya seperti itu. Mohon maaf. Setelah itu tadi kejadian tersebut, ini warga pun makin yakin ya, ini benar-benar suaminya si Mbak Nina ini nih. Tapi nggak tahu dia itu melakukan apa. Ki Samad sendiri itu nggak pernah membuka, tidak pernah menceritakan secara detail yang sebenarnya itu terjadi apa. Ya cerita itu datang dari si Bu Nina sendiri, pengalaman dia yang katanya dibawa segala macam gitu ya. Bahkan hal itu pun diceritakan ke Dira. Dira pun ya dengar cerita itu berdasarkan versi dari Mbak Yatmi maupun dari warga-warga yang lain. Ada yang beranggapan kalau bapaknya Dira itu sudah meninggal, ada yang begitu karena ulahnya sendiri, mungkin dia yang dijadikan justru gitu ya, yang tadinya mau menumbalkan seseorang, tapi karena seseorang itu diselamatkan, diambil, akhirnya dia yang jadi ininya. Dan yang nggak tahu
keberadaannya di mana sampai sekarang itu nggak tahu, udah berpuluh-puluh tahun gitu ya. Itu udah hilang. Mbak Dira pun sekarang ya tumbuh dengan tanpa bapak. Dan waktu itu semenjak kejadian tersebut, Mbak Dira itu sering banget main ke tempatnya Mbak Yatmi. Bahkan sampai, oh iya, jadi begini, akhirnya sama Bu Nina pun deket gitu kan, si Mbak Yatmi. Dan ternyata Bu Nina itu punya seorang adik laki-laki. Waktu itu coba dikenalkan sama Mbak Yatmi, tapi ternyata nggak jodoh. Adiknya Bu Nina itu cantik gitu ya. Adiknya itu memang ganteng. Kalau Mbak Yatmi itu biasa aja katanya, jadi nggak mau sama Mbak Yatmi. Ya wis, nggak apa-apa gitu kan. Dan akhirnya Mbak Yatmi itu ketemu jodoh, menikahlah mereka. Dan yang Mbak Dira itu masih betah aja di sana sampai usia-usia remaja begitulah itu sama Mbak Yatmi. Bahkan saat Mbak Yatmi itu punya anaknya yang kecil itu yang ngajakin main si Dira itu tadi. Jadi ya lebih deket lah, bahkan sampai sekarang Dira itu pun ya udah berkeluarga juga ya, dan sekarang masih dekat sama Mbak Yatmi. Ya itu aja satu cerita dari Mbak Yatmi di Ngawi sana, Jawa Timur. Terima kasih Mbak Yatmi atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, kawan-kawan yang sudah sempat mampir di channel Lapak Horor X Mbah Warmo, di mana cerita-cerita lapak horor itu dinaikkan ke sana. Ya, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunyi